يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Sadaqallahu al-azim, sadaqallahu al-azim. Hadirin jamaah salat Isya menjelang salat qiyam Ramadan Masjid Al-Quran rahimahullah. Tentu tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmat dan nikmat darinya hingga pada saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, juga diberikan banyaknya kesempatan, terutama kesempatan hadir pada malam ini di masjid yang mulia ini dalam rangka melengkapi Ramadan kita, yakni salat Isya berjamaah, dan nanti insyaallah akan dilanjutkan dengan salat qiyam Ramadan. Mudah-mudahan semua aktivitas kita pada hari ini khususnya dan hari-hari yang lalu umumnya, kita berharap semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena kalau hari-hari dan kehidupan kita, amalan kita, ibadah kita tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah, maka sesukses apapun kehidupan dunia kita, dikhawatirkan ketika kembali pada Allah tergolong orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan kehidupan yang singkat ini, yang fana ini, sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, juga tidak kalah penting meningkatkan kualitas interaksi muamalah kita. Karena faktor-faktor atau unsur yang kita sebutkan itulah yang bisa menjadi harapan ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala, Allah menilai kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Ketahuilah bahwa dalam pandangan Allah yang mulia itu hanyalah orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah. Tidak dilihat status sosialnya, yang dilihat adalah status imannya, ibadahnya, dan akhlaknya. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergabung di dalamnya, yang setia dan terus-menerus untuk mempelajari agama ini, meyakini agama ini, dan mengamalkan nilai-nilai agama ini sepanjang kehidupan kita. Inilah wasiat penting dari Rasulullah dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ingatkan kita, orang-orang yang beriman, supaya kita dengan iman itu melahirkan ketaatan, ketakwaan kita kepada aturan-aturan agama ini.
Karena itulah jalan bagi kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Itulah jalan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang mulia ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau kita baca Al-Quran khususnya, betapa banyak perintah Allah supaya kita taat kepada Allah dan Rasul. Perintah supaya kita takwa kepada Allah. Perintah supaya kita beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa beragama yang benar, yang akan memuliakan kita ketika kembali pada Allah kelak, tidak hanya soal iman, tidak juga soal ketaatan, tapi juga soal akhlakul karimah. Hadirin, dalam sesi kali ini tema kita adalah ibadah adalah sarana untuk pembuktian iman dan pembinaan akhlakul karimah. Dalam sebuah hadis Rasul SAW menyatakan, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis sholati wa zakati wa shaum Ramadan wa yubayyin man istata'a ilaihi sabila. Rawahu Muslim. Apa kata Nabi? Dibina, dididik, dilatih, dipokokkan keislaman itu dengan dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Ketiga adalah zakat. Keempat adalah shaum Ramadan. Dan lima adalah ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan untuk berangkat ke sana. Ini kita sebut dengan rukun Islam. Artinya apa? Bahwa ketika kita menyatakan diri di masyarakat Muslim, maka sarana-sarana yang kita sebutkan itu tidak hanya soal pembuktian iman yang kita laksanakan, tapi dia juga sarana membina akhlak yang mulia bagi pelakunya. Maaf, banyak orang yang taat beribadah, sholat, puasanya rajin, bahkan mungkin berkali-kali pergi haji atau umrah, tapi ibadah tersebut tidak membentuk akhlakul karimah. Tidak terpelihara ucapannya, pakaiannya, pergaulannya, rumah tangganya. Padahal diutusnya Nabi SAW itu intinya adalah supaya kita memiliki akhlak yang mulia. Nabi menyatakan, innama bu'ithtu bimakarimil akhlaq. Sesungguhnya kata Nabi, aku tidak diutus kecuali untuk memuliakan akhlak. Jadi ibadah yang kita laksanakan, termasuk puasa saat ini kita laksanakan, ada tidak hanya ketaatan kita kepada Allah, membuktikan iman kita, Islam kita, tapi dia adalah sarana membina akhlak yang mulia, kejujuran bagaimana, kesabaran, keadilan. Hari ini, negeri ini, banyak orang yang beriman, tapi banyak orang yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki kesabaran. Maka banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, banyak terjadi kejahatan-kejahatan. Ini tidak ada korelasinya, mestinya terkait antara iman, ibadah, dan akhlak yang mulia. Maka Rasul menyatakan dalam sebuah hadis tadi, dinyatakan bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kira wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Apa kata Nabi? Setiap umatku, pengikutku, pengikut Nabi Muhammad SAW, apa yang diikuti? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Kata Nabi, semua mereka akan masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali umatku yang membangkang, umatku yang tidak memiliki akhlak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak masuk surga? Karena sesungguhnya setiap orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, beriman adanya surga dan neraka, pasti dia ingin masuk ke dalam surga itu. Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, mengikuti, meneladani aku, meneladani akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, itulah orang yang mau masuk surga.
Siapa bermaksiat kepadaku, artinya mengingkari nilai-nilai agama ini, itulah orang yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu kama lima jitu bih. Apa kata Nabi? Tidak akan benar iman seorang di antara kamu sehingga setiap hawa nafsunya, setiap keinginannya, setiap perilakunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Hadirlah orang yang kemana kita selalu mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh manakah sikap beragama kita? Jangan sampai kita hanya taat beribadah, tapi tidak melahirkan akhlak yang baik, tidak dengan akhlak yang mulia. Inti dari seluruh ajaran agama kita adalah bagaimana kita memiliki akhlakul karimah. Tapi faktanya betapa banyak orang-orang yang beriman yang berkhianat pada Allah dan Rasul, mendustakan Allah dan Rasul. Disebabkan apa? Karena dia telah meletakkan cintanya kepada dunia. Dia tidak lagi mencintai Allah dan Rasulnya. Dia tidak lagi mencintai syariat agama ini sebagai jalan hidupnya. Maka Allah nyatakan, ya alladzina amanu la taqutullaha wa rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah. Dia beriman tapi dia mengkhianati Rasul. Jangan pula kamu mengkhianati Rasul. Jangan pula kamu mengkhianati apa-apa yang telah diamanahkan kepada kamu, sedangkan kamu tahu. Ketahuilah bahwa harta-hartamu, anak-anakmu, dunia dan isinya adalah pujian keimanan, bahwa sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Jadi hadirin Allah, ibadah kita, amalan baik kita tidak hanya untuk mencari dan mengujian iman kita semata, tapi bagaimana ibadah yang kita laksanakan melahirkan pribadi yang mulia, melahirkan akhlakul karimah. Karena inilah yang akan membuatkan kita menjadi orang yang sukses ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah nyatakan, wahai yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan carilah oleh kamu secara sungguh-sungguh kamu di jalan Allah, agar kamu menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang mulia. Jadi hakikat kemenangan, hakikat kemuliaan itu tidaklah kita kuatkan, kita kokohkan iman kita, ketaatan ibadah kita, tapi tidak kalah penting, semua itu haruslah menjelma dalam diri kita pribadi yang mulia. Pergaulan, pakaian dan semua hal harus dipengaruhi oleh nilai-nilai agama kita ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa berharap berjumpa dengan Rabbnya, dengan ridhonya, berjumpa dengan Rabbnya dengan dia akui sebagai hambanya, berjumpa dengan Rabbnya di kelak dimasukkan dalam surganya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal saleh dan dia tidak menyebutkan Allah dalam beribadah kepadanya dengan satu apapun. Maka oleh karena itu hadirin Allah, mari kita kokohkan ikrar kita, raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho Allah Muhammad, aku ridho Islam agamaku, aku ridho pula bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menjadi suri teladan hidup kita. Inilah faktor-faktor yang perlu kita kokohkan dalam kehidupan kita hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Dan inilah ayat yang selalu mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan agama Islam, yakni akidah yang kuat, ibadah yang taat dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan, salat kita, saum kita, amalan soleh yang lainnya tidak saja sebagai pembuktian iman kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, tapi juga melahirkan akhlakul karimah sebagai inti dan tujuan dari semua
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.